Fabio Quartararo berani duel dengan Marc Marquez, bikin bos Yamaha bangga dan terkejut. Balapan sprint MotoGP Catalan 2025 menjadi panggung drama penuh emosi, adrenalin, dan ketegangan sejak lampu start padam. Di tengah sorakan puluhan ribu penonton di tribun, Fabio Quartararo tampil mengejutkan dengan aksi berani dan penuh determinasi. Meski akhirnya harus puas finish di posisi kedua, keberaniannya dalam menghadapi tekanan hebat dari Marc Marquez dan Pedro Acosta membuat bos Yamaha Paulo Pavesio terkejut sekaligus bangga. Quartararo memulai balapan dari posisi kedua. Start yang dilakukannya cukup baik, namun sejak tikungan pertama, ancaman nyata datang dari Marc Marquez. Sang legenda Ducati Lenovo langsung menempel ketat, memberikan tekanan luar biasa kepada Quartararo. Publik pun dibuat terpukau ketika keduanya terlibat dalam duel epik, saling overtake, dan adu strategi di lintasan Catalunya yang terkenal teknis dan sulit. Dalam duel itu, terlihat jelas bagaimana Quartararo berusaha mengerahkan segala kemampuan Yamaha YZR M1 untuk menahan gempuran Marquez. Motor Yamaha yang belakangan sering disebut kalah kencang di trek lurus, ternyata bisa dipacu dengan penuh percaya diri oleh Quartararo. Ketegangan semakin memuncak ketika Pedro Acosta, bintang muda Red Bull KTM, ikut masuk dalam pertarungan. Kini bukan hanya duel, tetapi pertempuran tiga arah yang penuh drama. Quartararo sempat beberapa kali hampir kehilangan posisinya akibat serangan ganda Marquez dan Acosta. Namun, keberanian dan ketenangannya membuatnya tetap bisa bersaing di barisan terdepan. Setiap kali Marquez mencoba menyelinap, Quartararo merespon dengan manuver tegas. Setiap kali Acosta mengintai celah, Quartararo menutup jalurnya dengan presisi. Sorakan penonton semakin menggema setiap kali tiga pembalap itu bersisian di tikungan. Namun pada akhirnya, pengalaman dan agresivitas Marquez kembali berbicara. Di pertengahan balapan, Marquez berhasil melewati Quartararo dengan manuvernya yang khas, yang berani dan nyaris mustahil. Quartararo sempat mencoba membalas, tetapi kecepatan dan kestabilan Ducati membuatnya harus mengakui keunggulan Marquez. Meski begitu, Quartararo tetap menjaga konsistensinya dan memastikan dirinya tetap bertahan di posisi kedua. Drama semakin menjadi ketika Alex Marquez yang sebelumnya memimpin balapan dengan gaps cukup jauh mengalami crash menjelang laps terakhir. Kejadian itu seolah menjadi titik balik yang memastikan Marc Marquez keluar sebagai juara. Quartararo pun akhirnya finish di posisi kedua, sementara Fabio Di Giannantonio sukses merebut podium ketiga. Bagi Quartararo, podium kali ini terasa berbeda. Bukan sekedar hasil, tetapi juga tentang keberanian menghadapi tekanan dari salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Itu duel yang sangat sulit. Marc benar-benar luar biasa, tapi saya mencoba bertahan sekuat mungkin. Motor kami masih punya keterbatasan, tapi saya bangga bisa bersaing di level itu, ungkap Quartararo setelah balapan dengan wajah penuh peluh namun tersenyum lega. Reaksi emosional juga datang dari kubu Yamaha. Paulo Pavesio selaku manajer Yamaha Racing terlihat tegang sepanjang jalannya duel. Dalam wawancara setelah balapan, ia mengaku jantungnya hampir copot saat menyaksikan aksi Quartararo melawan Marquez. Saya benar-benar terkejut. Fabio menunjukkan keberanian luar biasa, bahkan ketika motornya tidak dalam kondisi paling unggul. Ia berjuang mati-matian dan itu membuat saya sangat bangga, ujar Pavesio dengan wajah lega bercampur bahagia. Balapan sprint Catalan 2025 ini pun meninggalkan kesan emosional yang mendalam. Bagi para penggemar Yamaha, hasil podium kedua ini seolah menjadi tanda bahwa semangat juang Quartararo masih menyala terang. Meski belum bisa mengalahkan dominasi Ducati, keberanian Quartararo melawan Marquez di lintasan membuktikan bahwa dirinya masih layak diperhitungkan. Di sisi lain, bagi Quartararo pribadi, duel ini menjadi bukti bahwa ia mampu mengatasi tekanan. Meski motornya dianggap inferior, keberaniannya membuat banyak pihak kembali mengingat masa-masa ketika ia menjadi juara dunia. Podium Catalunya seolah menjadi pengingat, Quartararo masih punya jiwa petarung dan mental juaranya tidak pernah pudar. Balapan ini akhirnya tercatat bukan hanya tentang siapa yang juara, tetapi juga tentang bagaimana seorang Fabio Quartararo mengembalikan rasa bangga Yamaha dan para pendukungnya. Marquez mungkin keluar sebagai pemenang, tetapi aksi Quartararo di Catalunya membuktikan satu hal, keberanian sejati terkadang lebih berharga daripada sekedar kemenangan. Yamaha resmi umumkan debut mesin V4 di MotoGP 2025, era baru segera dimulai. Akhirnya teka-teki panjang yang selama ini menyelimuti Yamaha terjawab sudah.
Pabrikan asal Jepang tersebut secara resmi mengonfirmasi bahwa prototipe mesin V4 mereka, yang selama ini menjadi bahan perbincangan hangat di pedok, akan melakukan debut pada seri MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano, Italia pada tanggal 12-14 September 2025. Debut ini akan menandai babak baru dalam sejarah Yamaha, sekaligus menjadi titik balik yang bisa menentukan masa depan mereka di ajang MotoGP. Motor dengan kode M1 V4 tersebut akan pertama kali turun ke lintasan balap bukan bersama pembalap utama, melainkan melalui tangan pembalap uji mereka, Augusto Fernandez, yang akan mendapat kesempatan tampil sebagai wildcard. Keputusan ini cukup mengejutkan. Pasalnya, banyak yang memperkirakan bahwa mesin V4 Yamaha baru akan terlihat pertama kali di MotoGP Jepang di Motegi, markas besar Yamaha. Namun, justru Misano dipilih sebagai panggung pembuka. Menurut Yamaha, langkah ini bukan sekedar strategi teknis, melainkan juga sebuah pernyataan bahwa mereka serius menatap masa depan. Direktur Pelaksana Yamaha Racing, Paulo Pavesio, bahkan menyampaikan kabar ini dengan penuh antusias. Akhirnya saya punya berita penting untuk dibagikan. Untuk Misano, kami menargetkan agar Augusto Fernandez membalap dengan prototipe M1 bermesin V4. Ini adalah tanda nyata dari komitmen kami terhadap masa depan. Kami terus berjuang dengan tekad memberikan yang terbaik setiap akhir pekan balapan. Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kami, dan kami harap bisa melihat Anda di Barcelona, ujar Pavesio dengan penuh optimisme. Kehadiran motor baru ini bukan sekedar soal teknologi, tetapi juga tentang identitas Yamaha di masa depan. Selama bertahun-tahun, Yamaha identik dengan mesin inline 4 crossplan yang terkenal memiliki suara khas, tenaga halus, dan performa legendaris yang turut mengantar Valentino Rossi meraih kejayaan. Namun era itu tampaknya akan segera berakhir. Dengan hadirnya mesin V4, Yamaha siap menutup bab panjang sejarah tersebut demi membuka lembaran baru yang lebih kompetitif. Debut M1 V4 di Misano juga menjadi langkah percepatan dari rencana awal. Yamaha menargetkan motor ini benar-benar siap digunakan untuk balapan reguler mulai musim MotoGP 2026. Tetapi sebelum sampai ke sana, mereka ingin memastikan bahwa prototipe ini mampu bersaing dengan dominasi motor-motor Eropa seperti Ducati, Aprilia, maupun KTM, yang memang menggunakan konfigurasi mesin serupa. Tak kalah menarik, setelah balapan San Marino usai, bintang utama Yamaha, Fabio Quartararo, dijadwalkan akan mencoba langsung motor M1 V4 dalam sesi tes pasca balapan hari Senin. Uji coba ini akan menjadi momen krusial karena masa depan Quartararo di Yamaha sangat bergantung pada performa mesin baru tersebut. Jika motor ini terbukti kompetitif, peluang Yamaha untuk mempertahankan sang juara dunia 2021 bisa terbuka lebar. Sebaliknya, jika hasilnya mengecewakan, masa depan Quartararo bersama Yamaha bisa kembali menjadi tanda tanya besar. Sejauh ini, Yamaha sebenarnya sudah beberapa kali melakukan pengetesan internal pada mesin V4 mereka. Namun tidak ada data resmi maupun catatan waktu yang diumumkan kepada publik. Hal ini menambah rasa penasaran, sekaligus memperbesar tensi menjelang debut resmi di Misano. Bagi Yamaha, langkah ini bukan sekedar menghadirkan motor baru. Ini adalah simbol tekad mereka untuk bangkit dari keterpurukan beberapa musim terakhir, di mana mereka kesulitan menyaingi pabrikan Eropa yang berkembang pesat. Misano pun bukan hanya akan menjadi arena persaingan perebutan juara jua, tetapi juga panggung sejarah di mana Yamaha memulai era baru dalam perjalanan panjangnya di MotoGP. Jika benar Yamaha beralih total ke konfigurasi V4, maka era mesin inline 4 crossplan yang melegenda akan ditutup. Sebuah mesin yang dulu begitu erat dengan nama Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, hingga Maverick Vinales, kini perlahan harus digantikan demi ambisi untuk kembali bersaing di puncak dunia balap motor MotoGP. MotoGP San Marino 2025 bukan hanya akan menjadi tontonan biasa. Bagi para pecinta balap, inilah momen emosional di mana sebuah warisan berakhir dan harapan baru dilahirkan. Yamaha tidak hanya datang dengan motor, tetapi juga dengan mimpi besar, mengembalikan kejayaan yang sempat hilang dan membuktikan bahwa mereka masih pantas diperhitungkan di level tertinggi dunia balap motor. Fabio Quartararo kehilangan kesabaran. Yamaha terpuruk, hasil balapan kian mengecewakan.
Musim ini tampaknya menjadi salah satu periode paling kelam dalam karir Fabio Quartararo sejak naik ke kelas utama MotoGP. Sang juara dunia 2021 itu kini benar-benar berada dalam titik frustasi mendalam, bukan hanya karena hasil yang jauh dari harapan, namun juga karena kondisi Yamaha yang semakin memburuk dari waktu ke waktu. Situasi ini membuat El Diablo kian kehilangan kesabaran, bahkan rasa optimisme yang biasanya menjadi bahan bakar semangatnya, kini kian memudar. Puncak kekecewaan itu kembali terlihat jelas usai dua seri terakhir, Austria dan Hungaria. Di Red Bull Ring, Austria, Quartararo benar-benar merasakan pahitnya hasil buruk. Start dari grid yang tidak ideal, ia berjuang keras sepanjang balapan, namun tak mampu menemukan kecepatan. Bukannya bersaing dengan barisan depan, Quartararo justru terjebak di belakang. Motor YZR M1 yang ia tunggangi terlihat tidak memiliki daya ledak untuk menyaingi rival dari Ducati, Aprilia, ataupun KTM. Alhasil, ia harus puas finish di posisi paling buncit, sesuatu yang nyaris tak pernah ia bayangkan ketika menjadi juara dunia hanya beberapa musim lalu. Namun drama tidak berhenti sampai di situ. Harapan untuk bangkit di seri berikutnya, yaitu di sirkuit Hungaroring, juga berakhir dengan kekecewaan mendalam. Dalam sprint race, Quartararo justru terlibat insiden dengan Enea Bastianini. Kontak race terjadi ketika Quartararo kehilangan kendali di tikungan, membuat dirinya menabrak pembalap Ducati itu. Insiden tersebut tak hanya membuat sprintnya berakhir prematur, tetapi juga menghadirkan hukuman tambahan berupa long lap penalti untuk balapan utama. Hukuman itu tentu menjadi beban tambahan. Saat race utama dimulai, Quartararo sudah harus kehilangan waktu di lap-lap awal akibat menjalani penalti tersebut. Padahal, kondisi balapan utama di Hungaria berlangsung kacau dengan banyaknya pembalap yang mengalami crash. Itu sebenarnya membuka peluang besar baginya untuk setidaknya meraih poin lebih tinggi. Namun sekali lagi, keterbatasan motor Yamaha membuat Quartararo tak mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. Meski beberapa rival tersungkur, Quartararo tetap tak mampu menembus kecepatan yang dibutuhkan. Ia akhirnya hanya bisa finish di posisi ke-15, nyaris tanpa perlawanan berarti. Kondisi ini jelas membuat Quartararo kian muak. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, ia sudah menegaskan bahwa masalah Yamaha bukanlah semata pada dirinya, tetapi karena lambatnya pabrikan Jepang itu dalam mengembangkan motor. Sementara rival seperti Ducati dan Aprilia terus menunjukkan progres signifikan, Yamaha justru terkesan stagnan, bahkan tertinggal semakin jauh. Bagi Quartararo, hasil buruk beruntun ini bukanlah soal kehilangan poin, tetapi juga kehilangan arah dan semangat. Ia adalah tipe pembalap yang selalu haus akan kemenangan, yang terbiasa bertarung di barisan depan. Kini, kenyataan bahwa dirinya seringkali berjuang hanya untuk sekedar masuk zona poin adalah sesuatu yang sulit diterima. Tekanan mental semakin besar dan rasa frustasi pun semakin nyata terlihat dalam setiap gestur maupun komentar pasca balapan. Kekecewaan ini juga membuka spekulasi tentang masa depan Quartararo. Apakah ia masih akan bertahan bersama Yamaha atau justru mulai memikirkan langkah baru bersama pabrikan lain? Pertanyaan itu semakin sering terdengar di pedok, terlebih karena performa Yamaha tak menunjukkan tanda-tanda perbaikan berarti. Saat ini, yang jelas adalah Fabio Quartararo berada dalam fase terberat karirnya di MotoGP. Dari juara dunia yang disegani, kini ia harus rela berjuang di barisan belakang dengan motor yang tak mampu memberikan perlawanan. Rasa muak dan frustrasi yang ia rasakan tentu sangat wajar. Namun, apakah situasi ini akan memicu perubahan besar dalam karirnya atau justru membuatnya semakin terpuruk? Hanya waktu yang bisa menjawab.